Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini kita bakalan bahas short story dari karakter HCB dan juga si Reisi kembali. Dimana untuk yang pertama kita bakalan masuk ke dalam short story HCB Haruka dengan judul Haruka HCB Sumber Dukungan. Pada Kamis malam, dimana sudah larut malam dan jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari, aku, HCB Haruka, duduk diam di depan komputer menunggu waktu itu tiba. Yang terus berputar di pikiranku pada saat ini adalah tentu saja soal kepindahan Ayano Koji-kun. Waktu perayaan yang kami adakan di akhir libur musim semi kemarin, dia masih terlihat seperti biasanya. Tapi siapa yang tahu bagaimana perasaan dirinya yang sebenarnya? Bahkan setelah beberapa hari berlalu sejak upacara pembukaan, suasana kelas masih kacau. Banyak yang belum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, bahkan Horikita sekalipun tidak tahu tentang kepindahannya. Apa mungkin ini salahku? Ucap HCB. Aku nggak bisa menahan pikiran itu karena setelah Airi dikeluarkan dari sekolah, aku sempat menyimpan dendam kepada Ayano Koji. Kupikir dia sudah menginjak-injak perasaan Airi dan juga perasaan kelompok kami. Namun sampai sekarang aku belum tahu apa sebenarnya yang ia rasakan. Tapi untuk bisa bertahan di sekolah ini, kadang kita memang harus mengorbankan sesuatu. Setidaknya hal itu sudah kupelajari. Jadi sejujurnya aku nggak terlalu kaget saat tahu dia memutuskan untuk pindah kelas. Seolah-olah aku tahu segalanya. Sombong banget ya aku, ucap HCB. Aku memang sempat bersikap bermusuhan kepada Ayano Koji-kun. Tapi di saat yang sama aku juga ingin kelompok kami bisa mulai dari awal lagi. Bukan berarti dia pindah kelas karena muak dengan perkataanku yang egois. Aku yakin alasannya jauh di luar pemahamanku. Dia pasti punya cara berpikirnya sendiri dari sudut pandang yang hanya dimiliki oleh dirinya. Ya, tepat saat jam menunjukkan pukul 1.00 dini hari, layar komputer berganti otomatis. Tampilan judul yang terlihat murah muncul diikuti dengan suara tepuk tangan penonton. Dan dua pembawa acara laki-laki tampil di layar. Sepasang komedian yang belakangan ini mulai naik daun. Padahal besok pagi aku harus sekolah, tapi aku rela bergadang demi acara ini. Setiap Kamis malam di jam segini ada acara online yang berjudul Aspiring Idol. Sebuah calon idola diundang ke studio untuk menghadapi berbagai tantangan yang diberikan oleh pembawa acara. Sementara para penonton memilih dan memberikan suara mereka secara online. Setiap 2 bulan, peserta yang mendapatkan suara terbanyak akan lulus dari acara dan akan mendapatkan tawaran pekerjaan baru. Sebaliknya, yang berada di posisi terakhir akan dieliminasi dan digantikan oleh calon idola baru. Katanya sih ini program yang sudah cukup lama berjalan, bahkan sudah lewat ulang tahun ketiganya. Tapi aku baru mulai menontonnya beberapa bulan yang lalu. Tepatnya sejak seseorang yang aku kenal ikut tampil sebagai calon idola. Para peserta diberi nomor, semakin kecil nomornya semakin lama mereka berada di acara itu. Orang yang menarik perhatianku memakai nomor 9. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah tantangan pertama kita. Tada! Pertarungan reaksi Oden panas mendidih, ucap salah satu pembawa acara sambil membalik sebuah papan karton yang ditulis dengan seadanya memperlihatkan nama tantangan tersebut. Di mana gadis itu yang baru muncul di acara ini minggu lalu dan masih belum terlalu dikenal, tapi di polling popularitas pertamanya dia berhasil meraih peringkat ke-6 dan itu debut yang cukup bagus. Kemampuannya berbicara memang belum terlalu baik, tapi kejujuran dan semangatnya dalam menghadapi setiap tantangan yang membuatnya mulai memiliki beberapa penggemar setia. Aku menatap layar dengan serius menunggu gilirannya tampil, di mana dia terlihat gugup saat memperhatikan reaksi peserta lain yang ikut tantangan tersebut. Boleh aku bicara sebentar sama kamu? Ucap HCB dari balik layar. Ya, aku berbisik pelan ke arah layar komputerku. Ya, dia benar-benar pindah kelas, sambung HCB yang mencoba untuk mengirim kabar ke Sakura yang sudah tidak berada lagi di sekolah tersebut. Ya, aku sebenarnya cuma ngomong sendiri, aku tahu kata-kataku nggak akan pernah sampai padanya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali kami saling bertemu langsung, tapi perasaan yang dimiliki gadis yang kulihat dari balik layar ini tidak akan pernah berubah. Aku masih ingat tantangan minggu lalu.
ceritakan tentang cinta pertamamu. Waktu itu dengan wajah malu-malunya, dia menjawab dengan jujur pertanyaan dari pembawa acara. Orang yang dia bicarakan adalah seseorang yang dia temui di tahun pertama SMA, dan hingga sekarang dia masih menyimpan perasaan itu padanya. Kalau dilihat dari sudut pandang luar, itu mungkin kenangan yang menyakitkan, bisa jadi sesuatu yang ingin dia lupakan selamanya. Tapi alih-alih larut dalam perasaan itu, dia memilih untuk terus maju dan menatap ke depan. Dulu, aku pikir akulah yang berjalan lebih dulu, menggandeng tangannya. Tapi tanpa kusadari, dialah yang sekarang berjalan di depan. Dialah orang yang menjadi penumpang bagiku, dan dari kejauhan melambaikan tangannya sambil tersenyum, seolah berkata, "Ayo, kamu juga harus maju." Kalau begitu, aku juga harus melangkah, agar bisa jadi teman yang tak akan membuatnya malu. Namun meski begitu, ucapan-ucapannya yang sering ceroboh dan membuat orang-orang di sekitarnya panik. Sebagai seorang idol, mengatakan bahwa kamu menyukai seseorang mungkin dianggap belum dewasa. Tapi itu tak masalah, karena dia masih calon idola. Dan mungkin perasaan suka yang bertepuk sebelah tangan masih dianggap aman, bukan? Apa mungkin seharusnya aku menunjukkan sisi dirinya ini kepada Ayano Koji lebih awal? Ucap HCB dengan pelan. Sikap pantang menyerahnya, pikirannya yang positif, senyumannya yang ceria. Kalau dia melihat semua itu, apa mungkin pandangannya terhadap kelas kami akan berubah? Tidak, mungkin tidak. Yang jelas di dalam hati Ayano Koji-kun, keberadaannya mungkin sudah lenyap. Kalaupun perasaan itu muncul lagi, itu bukan untuk gadis yang dulu, tapi untuk seseorang yang telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan lagi dirimu yang dulu, yang tidak bisa berbuat apa-apa di masa SMA, melainkan seorang idola di balik layar ini yang sedang berjuang sekuat tenaga. Dan kalau suatu saat hari itu akan datang, aku berharap dia bisa berkata seperti ini. Berkat masa lalu itu, aku jadi lebih kuat, tapi sekarang aku sudah nggak tertarik lagi pada dirimu. Aku yakin Ayano Koji-kun pasti bakalan terdiam mendengarnya. Tapi enggak, dia pasti nggak bakalan ngomong seperti itu. Kemungkinan besar dia akan mengucapkan terima kasih yang tulus. Bukan sebagai idola dengan sisi tersembunyinya, tapi sebagai seorang gadis yang canggung dan apa adanya, yang terus berjuang dengan jati dirinya sendiri. Semangat ya, ucap HCB. Ya, aku menyemangatinya lewat layar. Sekarang aku cuma bisa melihatnya di balik layar. Nggak bisa dengar suaranya dimanapun, dan suaraku juga nggak akan pernah sampai padanya. Tapi aku nggak akan berhenti. Semangat ya, ucap HCB berkali-kali, sesering mungkin sampai akhirnya Sakura mendengarkannya. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga tahun ini, supaya saat kita bertemu lagi di luar sana, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri, ucap HCB. Ya, Sakura sudah jauh meninggalkanku sejak lama, makanya apapun yang terjadi aku nggak boleh terus diam di tempat. Aku harus berlari, mengejar langkahnya. Aku nggak punya waktu untuk larut dalam kesedihan soal kepindahan Ayano Koji-kun. Yuk, kita sama-sama berjuang. Dan 1 tahun dari sekarang, aku janji akan datang menemuimu. Semangat ya, Airi, ucap HCB. Aku memanggil namanya dan tersenyum kepadanya dari balik layar. Nah, untuk short story yang terakhir, POV bakalan berpindah kepada karakter dari Shiraishi Asuka. Dengan judul Shiraishi Asuka, sepasang telinga yang berbeda. Di mana aku tempelkan ponsel di telinga kanan, memejamkan mata, dan mencoba untuk menenangkan detak jantungku yang sedikit kacau. Kamu pasti pernah dengar nama Asuka, sang penakluk 100 orang, bukan? Setidaknya pasti pernah lewat di telingamu, bukan? Di mana suara Kyoko, nyaring dan jernih seperti biasa, selalu terdengar menyenangkan kapanpun aku mendengarnya. Rumor itu beneran? Tanya Yoshida. Tentu saja, nggak mungkin sebuah kebohongan itu bisa tersebar sejauh ini, ucap Ryoko. Ya, suara Yoshida-kun ikut masuk ke telingaku. Aku nggak benci suaranya, hanya saja hambar, datar dan tak berkesan. Jadi maksudnya bukan tentang punya 100 teman ya? Tanya Ayano Koji. Ya, di saat itu juga, suara Ayano Koji-kun akhirnya terdengar. Mengalun pelan, menyentuh langsung ke dalam kesadaranku. Aku membuka mata perlahan. Ah, suara itu, ucap Shiraishi. Di mana mendengar itu, tubuhku langsung bereaksi. Sebuah getaran aneh menjalar dari telinga menuju otakku, lalu menyebar ke seluruh tubuhku. Suara yang terasa begitu netral, tak berwarna, tanpa emosi, bahkan nyaris seperti bukan suara manusia. Suara yang paling tidak cocok untuk dinikmati, paling sulit untuk dianalisis. Namun entah kenapa, hanya dengan mendengarkannya saja, hatiku langsung berdebar. Apakah karena esensinya yang tak biasa?
seperti sebuah kekerasan dan dominasi, strategi dan juga tipu daya. Suara itu seolah mampu membawa semua hal, semua kemungkinan dan semua jalan. Aku bilang aku nggak tertarik, ucap Yoshida, yang suaranya si Reisi dengar dari telepon. Suaranya Yoshida Kun yang seharusnya netral bagiku tiba-tiba saja terdengar begitu mengganggu, seperti derau yang tak kuinginkan ada di dunia ini. Aku benar-benar telah tenggelam dalam suaranya Ayano Koji, dalam warna tak terlihat yang hanya dia miliki. Kalau jumlahnya jadi 200, apa dia bakalan dipanggil penakluk 200 orang, ucap Ayano Koji. Aku ingin tahu, apa kesan dia terhadapku? Apa yang dia pikirkan tentang aku? Anggap si Reisi yang masih menguping pembicaraan Ryuko dan Ayano Koji menggunakan telepon. Apakah itu kekaguman atau justru kejijikan? Tak masalah, asal ku dengar dari suara itu, suara yang begitu luar biasa. Kurasa aku cukup menghormatinya. Dia sepantaran dengan kita, tapi dia bisa melakukan hal seperti itu terhadap 100 orang. Itu cukup luar biasa menurutku, ucap Ayano Koji. Hei, kamu beneran mikir begitu? Kedengarannya tulus sih, ucap Ryuko. Kupikir siapapun yang ahli dalam bidang tertentu pantas mendapatkan rasa hormat, ucap Ayano Koji kembali. Mungkin contoh ini kurang tepat, tapi di kelasku sebelumnya ada yang jago basket seperti Sudo, atau renang seperti Onodera, atau menjahit seperti Inogashira, ucap Ayano Koji kembali. Seperti yang kuduga, kamu memang punya cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan orang, Ayano Koji-kun, balas Ryuko. Ya, berbeda, begitu berbeda, dan mungkin karena itulah aku tak bisa berhenti mendengarkannya. Dan dengan enggan, aku menjauhkan ponsel dari telingaku, di mana aku tak bisa menahannya lagi. Aku ingin mendengar suaranya langsung, bukan lewat sambungan telepon yang dingin dan jauh. Sakaya Nagisan, sisanya biar aku yang urus, ucap si Reisi. Di mana aku bangkit dari sofa dengan napas masih tertahan di dada dan melangkah menuju keluar ruangan, menuju tempat di mana dia menungguku. Hanya suara itu yang kini ingin ku dengar, langsung dari dekat, tanpa jarak dan tanpa perantara, anggap si Reisi. Nah, jadi kurang lebih itulah penutup untuk short story pada volume pertama pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.